Semangat pagi, rekan guru hebat Indonesia, di mana saja Bapak Ibu berada. Kali ini saya ingin mencoba berbagi tentang aplikasi LKPD Digital, LKS versi digital yang ada di Google, yaitu di Live Worksheet. Nih, Live Worksheet. Ini contoh tampilan yang siap dikirim ke siswa untuk menjadi bahan atau tugas penilaian tahap awal untuk pemahaman trigonometri di kelas 11 semester 3 trigonometri. Ini nomor 1, ini perintahnya diminta menggeser jawaban ke tempat yang sesuai. Ini sudah saya siapkan pilihannya, tinggal ketika ada simbol seperti ini tinggal dibawa, mau dibawa kemana sesuai dengan jawabannya. Misalkan di sini sudah berhenti, nah, namanya menggeser. Di sini ada 6 titik, maka ini juga kita sediakan 6 pilihan yang bisa kita pindah. Jadi misalkan ini 3/5 itu ini kalau ini A-nya alfa, maka 4/5 itu sin. 4/5 ini kita pindah ke sini. Lalu kalau cos, siswa diminta mencari nilai ini, maka 5 kuadrat kurangi 4 kuadrat itu 9, akarnya 3. Jadi cosnya 3/5. Ini kita geser ke sini. Tangannya maka 4/3. Dan seterusnya. Kemudian yang soal berikutnya, di sini siswa diminta untuk pasangkan ke jawaban yang sesuai, menarik garis. Ini muncul pensil, jadi sudah siap digeser. Geser kemana? Ya tergantung jawabannya. Misalkan sin X sama dengan sin 30. Kalau itu X-nya 30, kita cari yang 30. Ada ini, nah, banyak pilihan, maka lanjut. Kuadran 2 itu 150, maka jawabannya dari sini kita tarik ke sini. Begitu seterusnya. Sin 2X setengah akar 3. Setengah akar 3 itu istimewa dari sin 60. Kalau gitu X-nya 30. Ini kalau mau ngawur tidak bisa, ada banyak pilihan yang 30. Lalu berikutnya ya tinggal dihitung dan seterusnya. Demikian Bapak Ibu guru. Lalu bagaimana cara mengaktifkannya? Langkah awal kita harus membuka link dari Live Worksheet. Ini liveworksheet.com, kita enter. Ini tampilan Live Worksheet. Di sini ada home, about this site, interactive worksheet, make interactive workbook. Nah, ini kalau kita sudah mengaktifkan akunnya, ini muncul nama kita, ini tandanya saya sudah mengaktifkan akun saya. Ketika Bapak Ibu belum, ya Bapak Ibu bisa mengklik di sini. Ini kita coba, saya logout dulu. Ketika Bapak Ibu belum mempunyai akun, maka di sini muncul masih ini student access, di sini teacher access. Ketika kita mau sebagai guru, kita harus buat register dulu. Ini klik register. Lalu diikuti langkah-langkahnya. Setelah kita punya akun, maka kita buka, kita ketik username-nya, lalu password-nya, lalu kita enter. Tanda akun kita sudah berlaku atau berjalan, maka sini muncul nama kita. Jadi ini akun ini milik saya. Setelah kita memiliki akun, kalau kita mau membuat, pilih Make Interactive Worksheet. Ini klik ini. Ketika kita belum bisa, silakan mampir ke video tutorial atau tutorialnya. Ketika Bapak Ibu belajar mandiri, bisa mampir di video tutorial atau tutorial ini. Kalau ingin tahu contoh langsung, silakan mampir di Interactive Worksheet, kita klik. Ini tampilannya, ini
English worksheet and online exercises. Bahasanya bahasa Inggris, kita ganti bahasa Indonesia. Kita pindah ke bahasa Indonesia. Kita cari bahasa Indonesia. Sini kita cari ke bawah, bahasa Indonesia. Nah, ini versi Indonesia. Kita tunggu. Nah, ini sudah bahasa Indonesia. Indonesian worksheet and online exercise, language Indonesian. Ini contoh yang sudah ada di aplikasi ini. Ada yang tingkat dasar, ini sekolah SD, elementary school kelas 6. Ya. Ini mata pelajaran yang sudah ada. Yang sudah ada bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan alam, IPS, karakter, matematika, musika, agama Islam, pendidikan Pancasila, tematik. Karena saya matematika, saya coba buka di matematika. Kita pilih ini. Apa saja yang ada di matematika. Nih, yang sudah disiapkan ketika Bapak Ibu belum bisa membuat, kita bisa pinjam ya. Tanpa izin, artinya sudah boleh untuk umum. Nih kelas 6, kelas 4, nih kelas 7 SMP. Ini pecahan kelas 5, level 5, level 6. Kita coba cari yang SMA. Yang SMA. Belum nampak, kita pilih dulu, kita mau ngambil matematik tentang apa. Ini ada aljabar, aritmetika, banyak. Enggak, ini prasmanan, bangun datar, bangun ruang, aljabar, bilangan asli. Terus kita coba lihat tentang bangun datar misalkan. Ini contoh yang membicarakan bangun datar. Bisa berbentuk soal, untuk ulangan bisa ini soal pas matematika kelas 6, bangun datar, pengukuran sudut. Kita coba yang gampang Bapak Ibu, misalkan ini untuk level kelas 1 SD mungkin kita coba bangun ruang. Biar Bapak Ibu tertarik ya, ingin bisa dan ingin berlatih. Ini contoh SD Laboratorium UPI Kampus Tasikmalaya. Latihan matematika tema 2, subtema 3, KD 3.6 bangun datar. Beri tanda pada gambar yang termasuk balok. Balok kita tanda, mungkin kita pilih. Ini balok. Ini juga balok, ini juga balok. Ternyata balok semua ini. Terus bawahnya yang termasuk kubus. Nah, kubus istimewa ini pasti kubus. Ini juga kubus. Ini bisa kita anggap kubus. Pasangkan benda sesuai bentuk. Nah, ini. Jadi bisa memilih, bisa memasangkan. Ini, nah ini muncul pensil Bapak Ibu. Muncul sendiri. Tarik ke sini. Oh, ini sama dengan ini. Ini kaleng sebahasa tabung. Ini tempat tisu sebahasa balok. Globe sebahasa bola. Disuruh hitung, ada berapa jumlah masing-masing bangun datar? Ini lingkaran. Ini kalau dilihat tidak, ini yang nampak gimana ini? Oke, yang kubus tidak ada, jadi jumlahnya 0. Oh, ini kubus 1 ya. Kubus 1 ini mengisi. Oh, ini kubus 1. Balok 1, 2. Kita coba 2. Lingkaran. Ini kan bola ini. Tidak ada nih. Tabung ada 2. Ini ada 2. Ada 2. Yang ini sama yang berdiri. Ini apa kita anggap bola? Kita coba aja isi 3. Bola ada 3. Ketika selesai kita klik finish.
dan nilainya langsung muncul. Kita klik finish. Ini kalau nanti ulangan, siswa diarahkan ke sini, karena harus ngirim ke email guru. Kalau latihan kita cukup klik My Answer. Kita klik ini untuk melihat hasil latihan kita. Ketika warnanya hijau itu dipastikan jawabannya benar Bapak Ibu. Nah ini hijau semua. Nah ternyata betul semua, maka nilainya 10 dari maksimum 10. Jadi ini kalau misalkan tadi ada yang tidak kita centang, tidak kita klik, maka nilainya nggak akan 10. Ini bisa tersimpan di akun kita selama 1 bulan. Jika Bapak Ibu tinggal menyalin. Cuma nanti kalau ini untuk latihan siswa, kita kasih kotak di sini untuk nama siswa. Misalkan Eko dapat 10, Widiarto dapat 10 dan seterusnya. Itu Bapak Ibu contoh LKS model baru yang kita singkat dengan LKPD, Lembar Kegiatan Peserta Didik Digital. Bisa dibuka lewat Android maupun laptop, notebook. Demikian dulu sedikit iming-iming ya, biar Bapak Ibu ingin bisa ya. Tidak sulit kalau kita mau belajar. Tutorial ada, di sini ada tutorial, kita coba, kita lihat tutorial. Video tutorial. Karena sekarang serba IT, maka tidak ada tertutup, pasti kita bisa mencari solusinya. Belum ada yang bisa, teman kita tanya ke Google, ketik tutorial. Grammarly can help you write quickly and confidently, so you never have to. Bahasa Inggris ya, karena ini iklan ya sudah kita ikuti saja. Kalau ada skip, Slow down at work. Stay on top of emails, documents, kita skip. Nah, and more. ini tutorial versi bahasa Inggris. Untuk Bapak Ibu yang bahasa Inggris seperti saya kurang paham, lebih baik kita cari yang versi Indonesia saja. Ini kita stop. Kita cari langsung. Tutorial. Worksheet. Nah, nih. Kita klik. Ini Bapak Ibu sudah cemepak, sudah disediakan, tinggal kita mau ndak mampir ke sini. Nih, cara membuat LKPD atau modul interaktif menggunakan Live Worksheet. Hanya 12 menit. Nggak lama daripada Bapak Ibu atau ibu-ibu daripada lihat sinetron itu sampai berjam-jam ya, apalagi yang India itu. Silakan Bapak Ibu bisa disimak lalu dicoba-coba. Demikian sedikit informasi Live Worksheet yang sudah saya berikan. Saya tambahkan sedikit. Ini saya coba masuk ke punya saya tadi. Ini yang sudah saya coba tadi pagi ke siswa. Ini hasilnya Bapak Ibu. Ini hasil siswa, ya, hasil pekerjaan siswa. Kita perbesar. Nah ini, dia mendapat 83,3 untuk skor maksimal 100. Cuma saya kasih tanggal ini. Di sini ada 2 jenis tadi, memasangkan, kalau warnanya hijau maka jawabannya betul. Oh, menggeser jawaban ya. Yang ini memasangkan dengan tanda panah. Ini yang merah karena belum dikerjakan maka dia salah. Sehingga skornya tidak 100 tapi 83,3. Ini pun yang menilai adalah aplikasi. Bapak Ibu tinggal nyalin saja, catat. Oh, namanya Tita. Kelas 11 IPA 3 dan seterusnya. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa menjadikan Bapak Ibu ingin bisa. Jika ada hal yang kurang, saya mohon maaf. Kalau bermanfaat, mudah-mudahan pahalanya juga untuk kita dan anak didik kita. Oke Bapak Ibu, Guru Hebat Indonesia, salam sehat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Widiarto. Sampai jumpa.